Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Sukabumi. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara memperbaiki mesin bor Bosch 10 mili yang oblak pada bagian kepalanya. Ini bornya yang model kiri kanan ya, kan ada yang satu arah, tapi untuk cara memperbaikinya sama kok, nggak jauh beda guys. Nah, ini oblaknya sebenarnya nggak terlalu parah, cuman sedikit doang, tapi akan terasa kalau kita lagi memasang skrup kayak gitu ya. Untuk masang baja ringan atau untuk ngebor-ngebor yang kecil-kecil gitu, pasti akan terasa banget guys. Nah, oblaknya hanya sedikit banget, paling beberapa senti doang kalau oblaknya ya. Nah, seperti ini. Kalau dihidupkan mungkin gak bakalan kelihatan guys, tapi akan terasa banget kalau dipakai kerja. Oke, sebelum lanjut tutorial, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini guys, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Nah, untuk cara bukanya kalian bisa menggunakan obeng min yang kecil, karena ini kan bautnya baut kunci bintang, tapi dia ada untuk obeng minnya juga ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya kunci bintang, kalian bisa menggunakan obeng min yang kecil. Dan kalau misalkan kalau mau pakai kunci bintang, menggunakan ukuran T10 ya, bukan kunci T10 tapi kunci bintang ukuran T10. Oke, kita buka dulu baut-bautnya seperti biasa. Kita angkat perlahan bodinya. Dan bisa kalian perhatikan di bagian kepalanya ini kita oblakin, nah seperti ini ya. Nah, ini goyangnya kelihatan banget tuh. Ini yang goyang bosingnya ya, kurang nahan di body, jadi bodinya nggak ngepres, bosingnya nggak ngepres di body gitu guys. Nah, ada sedikit goyangan tuh. Nah, ini bosingnya yang oblak, bukan dari as ke bosing yang goyang, tapi dari bosing ke bodinya. Kalau asnya kan tergantung bosing ya, kalau misalkan bosing masih bagus ya as nggak bakalan oblak. Tapi kalau misalkan bosingnya udah oblak, pasti kelihatan banget asnya yang akan goyang, bosingnya pasti diam. Ini kelihatan banget bosingnya yang goyang. Nah, ini asnya kan masih bagus tuh, bosingnya masih bagus gitu. Begitu juga yang belakang. Nah, kalau misalkan bosing yang belakang rusak, bisa kalian ganti menggunakan bearing bagian dalamnya. Itu mungkin akan saya bikin tutorial di video lainnya ya. Nah, di sini saya akan ngasih contoh sama kalian nih tanpa ganti bosing ya, karena bosingnya ini kan masih bagus. Nanti di bagian sini kalian ganjel nih, di bagian belakang aja ya, bagian depan mah kan ngepres, yang bagian belakang ini nanti akan saya ganjel. Dan untuk mengganjelnya seperti biasa, saya menggunakan kaleng yang tipis, yang bekas minuman ya, bekas larutan. Nah, seperti ini. Kaleng ini kan tipis banget. Ini yang biasa saya gunakan nih. Ini tipis banget bahannya. Kalau pakai hollow kan pasti ini ya, pasti ketebelan gitu takutnya guys. Ya kalau misalkan oblaknya lebar sih gitu ya, lebar banyak oblaknya, bisa kalian menggunakan hollow di bagian sini. Tapi kalau sedikit sih oblaknya cukup pakai kaleng ini aja lah. Ini juga kuat kok, nggak bakalan habis 5 bulan guys. Nah, untuk cara ngakalinya, kalian paskan dulu kalengnya, lebar kalengnya ya, paskan dulu dengan bosingnya guys, dengan lebar bosingnya dipaskan. Ini akan saya kasih contoh seperti ini. Nah, lebarnya kita paskan ya, bukan panjangnya, lebarnya aja. Kalau panjangnya nanti kita ukur dengan bodinya aja, sebelah-sebelah kita bikinnya ya. Nah, lebarnya segini. Ini udah pas ya. Kalau bisa sih agak kecilan dikit ya, kecilin sedikit banget, biar nggak terlalu ngepres banget gitu, agak sedikit longgar, jadi nanti pas dimasukinnya. Oke, sekarang akan saya coba masukin dulu. Nah, ini kan terlalu ngepres banget tuh, agak susah dimasukinnya. Kita longgarin sedikit banget. Nah, yang rapi ya motongnya guys, yang rata gitu. Oke, jika sudah, sekarang kita coba
Nah udah pas ya. Nah segini aja guys, ini udah pas. Lalu sekarang kita paskan untuk panjangnya. Kita ambil sudut sama sudut aja ya, sudut kiri sama sudut kanan ukurnya. Nah segini udah cukup. Sudut ini sama sudut sebelah sini kita paskan, atau langsung kita gunting aja ya. Nah, kita gunting, lalu sekarang kita masukin. Nah udah pas guys. Dan sekarang kita pasang lagi bosingnya di as. Kita pasang ke as. Posisi ini kita taruh di samping aja ya, nggak apa-apa, di samping aja guys. Posisi garis yang ada di bosing kita taruh di samping. Dan untuk bosing yang ini nanti kita pasang di tengah. Untuk ring yang kecil di belakang bosing, nah ini kita taruh di gear ya, di sini. Nah taruhnya di depan gear seperti ini. Kita paskan yang ini dengan dudukan yang tengah ini guys. Bosing yang depan kita paskan dengan dudukan yang tengah ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan bosing yang belakang. Nah garisnya kita taruh di tengah aja, seperti ini, di samping maksudnya guys. Dan udah ngepres tuh, gak kelihatan goyang lagi. Kalau tadi kan kelihatan banget ya, bosingnya itu oblak banget. Dan sekarang kita pindah ke bagian bodi yang atas. Kita bikin lagi seperti tadi. Lebih enak tadi langsung dilapis aja ya, bikin untuk ngeganjelnya. Tadi langsung dilapis, dibikin dua gitu. Tapi di sini saya bikin satu-satu aja lah. Dipaskan dengan lubang bosingnya. Nah segini cukup. Lalu kita gunting. Nah seperti ini ya guys. Jika sudah pas, sekarang kita ini dulu lah, gearnya kita kasih stempet atau gemuk dulu biar enggak kering banget. Jangan terlalu kebanyakan, jangan ngasih stempet. Nah diputar biar rata. Dari kipasnya aja guys yang diputar. Oke, jika sudah, sekarang kita tutup lagi. Pastikan ganjelannya nggak jatuh ya. Nah, kita paskan. Lalu kita tutup. Nah, oke. Saya coba dulu apakah masih goyang. Mantap guys. Udah nggak oblak. Oke, langsung kita baut lagi. Oke, baut sudah terpasang semua. Sekarang kita tes, dan ini udah nggak oblak lagi, udah kenceng lagi ya. Dan kalau misalkan nanti kita hidupkan terus putarannya itu malah seret, itu berarti ngeganjelnya terlalu tebal. Jadi ngeganjelnya nggak usah tebal-tebal ya. Kalau misalkan goyahnya sedikit, bisa kalian pertimbangkan dengan yang oblaknya itu guys. Kalau misalkan ini kan udah nggak oblak nih,
Nah udah nggak oblak sama sekali, udah ngepres banget. Tapi kalau misalkan nanti pas dihidupkannya malah seret, itu harus kita bongkar. Nah ini kan diputar juga enteng banget, berarti itu nggak bakalan seret. Ngeganjalnya berarti pas ya. Dan akan saya tes langsung nih guys untuk putarannya. Nah putarannya enteng dan nggak seret, berarti ngeganjalnya udah pas, nggak ketebelan. Oke, jadi mungkin itu dia tutorial kali ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua guys. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa.